Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 12 MIPA 1 SMA Wakidah Syams 1 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Jana Indah Lestari, nomor absen 12, dan juga teman-teman saya, yaitu Nur Aini, nomor absen 15, Vika Firdausa, nomor absen 20, dan juga Hilda Izana Diva, nomor absen 22. Sebagai disclaimer ya, bahwa di video kali ini kami semua telah melaksanakan vaksinasi dan juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Di video kali ini, kita akan bahas materi mengenai cara penanggulangan korosi melalui metode galvanisasi, katodik, cat, dan oli. Sebelum kita masuk pada materi inti, ada yang tahu nggak sih apa itu karat? Lalu, bagaimana proses terbentuknya karat? Yuk, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Apabila suatu besi mengalami kontak dengan air secara terus-menerus, besi tersebut akan terkikis disebabkan terjadinya reaksi oksidasi Fe menjadi Fe2+ dan Fe3+. Air akan berperan sebagai larutan elektrolit yang akan menghantarkan elektron menuju sisi besi di sebelahnya, sehingga terjadi reduksi oksigen pada sisi ini. Karat akan terbentuk pada katoda sebagai Fe2O3 X H2O. Nah, sekarang udah tahu kan karat itu apa? Metode galvanisasi. Ketika kamu sedang mengendarai kendaraan, baik motor ataupun mobil di jenis jalan umum, pastinya sering melihat rambu jalan atau tiang PJU yang memiliki warna terang silver. Nah, itu sebenarnya adalah pipa yang dilapisi seng atau galvanis. Selain pada pipa besi, metode galvanisasi juga sering digunakan untuk melapisi atap seng dan badan mobil. Galvanis adalah material seng atau zinc dengan tingkat konsentrasi kemurnian tinggi sebesar 99,7% yang digunakan untuk melapisi besi, baja murni, dan baja ringan sehingga terlindung dari terjadinya korosi atau berkarat. Kita tahu bahwa atap rumah sering dan hampir selalu berkontak langsung dengan udara dan air hujan. Air hujan sendiri memiliki pH yang asam. Peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH kurang dari 7 semakin besar, karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode, yaitu 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katode menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dengan menggunakan metode galvanisasi. Sebelumnya sudah diketahui bahwa galvanisasi adalah suatu proses pelapisan logam dengan seng untuk mencegah korosi. Lapisan seng dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Hal itu disebabkan potensial reduksi besi, yaitu min 0,44 lebih positif daripada potensial reduksi seng, yaitu min 0,76. Logam seng akan teroksidasi, seperti yang terlihat pada reaksi berikut ini. 2Zn plus O2 plus 2H2O menjadi 2ZnOH2. ZnOH2 yang terbentuk akan bereaksi dengan CO2 di udara membentuk lapisan oksida, yaitu ZnOH2 X ZnCO3 yang kurang reaktif
sehingga atap-atap rumah jadi lebih tahan korosi. Metode galvanisasi sendiri cukup beragam. Salah satunya yang paling populer adalah hot dip galvanizing. Metode hot dip galvanizing ini dilakukan dengan cara mencelupkan logam dasar ke dalam kolam seng. Sebelumnya, logam dasar harus dibersihkan baik secara mekanis, kimiawi, atau keduanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan ikatan kualitas dapat dibuat antara logam dasar dan lapisan seng. Setelah bersih dari segala pengotor, logam dasar kemudian dilakukan proses pencelupan atau galvanizing. Selama proses galvanizing berlangsung, logam dilapisi cairan seng yang kemudian terbentuk lapisan yang sepenuhnya berupa seng pada permukaan terluarnya. Larutan cairan seng yang digunakan minimal adalah 98% murni unsur seng. Tahap pencelupan dilakukan pada suhu 440 derajat Celcius sampai dengan 460 derajat Celcius untuk menghilangkannya dari sisa oksida yang mungkin tersisa setelah proses pembersihan. Lama pencelupannya sendiri kurang lebih selama 1,5 menit. Tahapan berikutnya yaitu dilakukannya proses pendinginan atau quenching. Logam yang telah terlapisi galvanis tadi dicelupkan ke dalam larutan sodium chromate dengan konsentrasi 0,015% dalam keadaan suhu ruangan ataupun juga dapat menggunakan air. Proses ini dilakukan untuk mencegah timbulnya karat putih atau white rust. Tahap akhir dari proses pelapisan galvanis ini adalah finishing, yaitu menghaluskan permukaan pipa logam yang runcing. Permukaan pipa yang runcing ini umumnya dikarenakan mengeringnya cairan seng yang hendak menetes sehingga terbentuk butiran-butiran runcing pada permukaan pipa logam. Agar lebih paham, yuk simak video berikut ini. Proses hot dip galvanizing. Metode katodik. Perlindungan elektrokimia dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi elektrolit atau reaksi elektrokimia yang mengoksidasi logam. Perlindungan tersebut disebut juga perlindungan katode atau proteksi katodik. Perlindungan katode dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan logam lain.
yang lebih reaktif sebagai anode korban atau sacrificial anode. Penggunaan logam lain yang lebih reaktif akan menempatkan logam sebagai penyuplai elektron atau bertindak sebagai anode dalam sel elektrokimia korosi. Untuk memahami hal ini, ambil contoh penggunaan logam magnesium atau Mg dengan E0 sama dengan minus 2,37 volt untuk perlindungan logam besi, atau Fe dengan E0 sama dengan minus 0,44 volt. Mg akan bertindak sebagai anode yang teroksidasi, sedangkan Fe akan menjadi katode di mana reduksi oksigen berlangsung. Persamaan reaksinya yaitu anode Mg bereaksi menjadi Mg pangkat 2 plus 2 elektron. Katode O2 dalam kurung gas plus 2H2O dalam kurung larutan plus 4 elektron menjadi 4OH-. Agar lebih paham, yuk simak video penjelasan berikut ini. Jadi ini adalah cara kerja perlindungan katodik dengan menggunakan metode pengorbanan anode pada pipa besi di bawah tanah. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Yang kedua, yaitu menyuplai listrik dari luar atau disebut juga Impersed Current Cathodic Protection atau disebut ICCP. Cara ini dilakukan dengan menghubungkan sumber listrik ke tangki besi di bawah tanah yang akan dilindungi dan ke anode inert seperti grafit. Elektron akan mengalir dari sumber listrik ke anode inert. Reaksi oksidasi yang terjadi akan melepas elektron yang akan mengalir melalui elektrolit tanah menuju ke tangki besi yang bertindak sebagai katode. Seperti sebelumnya, agar teman-teman jadi lebih paham, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Jadi ini adalah logam atau struktur yang akan dilindungi berperan sebagai katoda. Lalu logam lainnya atau struktur yang lainnya berperan sebagai anoda. Nah, ini adalah cara kerja proteksi katodik dengan metode menyuplai listrik dari luar. Dapat diperhatikan pada gambaran ini. Di sini terdapat alat penyearah arus atau nama lainnya yaitu transformer rectifier. Gunanya yaitu menyuplai elektron untuk struktur logam yang akan dilindungi. Penyearah arus juga mengendalikan pergerakan arus korosi untuk menstimulasi korosi pada anoda. Oke, di sini terdapat dua gambaran proteksi katodik. Yang di sebelah kiri adalah metode pengorbanan anoda,
Yang di sebelah kanan adalah metode menyuplai listrik dari luar. Oke, dapat dilihat pada metode pengorbanan anode, logam anode atau magnesium dipaksa menyuplai elektron ke logam katode atau logam yang akan dilindungi, yaitu besi. Hal ini menyebabkan logam magnesium akan mengalami korosi dan lama-kelamaan akan habis. Lalu, pada metode menyuplai listrik dari luar, terdapat arus listrik searah yang diperoleh dari sumber luar, yaitu alat penyearah arus, di mana kutub negatif dihubungkan ke logam katode atau logam yang akan dilindungi, yaitu besi, dan kutub positif dihubungkan ke logam anode, yaitu platinum. Dengan adanya menyuplai elektron dari luar, maka logam anode, yaitu platinum, kemungkinan besar tidak akan terkorosi karena tidak kehilangan elektron sama sekali. Jadi itu adalah perbedaan dari kedua metode ini. Selain pipa besi dan tangki besi, perlindungan katodik juga dapat digunakan pada badan kapal. Metode pelapisan cat. Pengecatan dilakukan untuk melindungi besi kontak dengan air dan udara. Cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih melindungi besi terhadap korosi. Pengecatan harus sempurna, karena jika terdapat bagian yang tidak tertutup oleh cat, maka besi di bawah cat akan terkorosi. Jika pengecatan harus dilakukan secara berkala. Contoh barang yang mengandung metode ini adalah pengecatan pada badan kapal. Kita tahu bahwa kapal sering sekali kontak langsung dengan air laut yang mengandung garam. Garam sendiri adalah elektrolit yang dapat mempercepat korosi. Untuk mencegah korosi, maka lakukanlah pengecatan pada badan kapal secara berkala. Selain pada kapal, metode pelapisan cat juga dapat kita jumpai pada pagar rumah, tiang bendera, kursi besi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah metode pelapisan oli. Lapisan oli dan gemuk dapat mencegah kontak langsung besi dengan air dan udara. Namun oli atau gemuk harus dioleskan secara berkala. Contohnya yaitu pelapisan oli atau gemuk terhadap mesin atau perkakas. Sebelum melapisi, pastikan mesin atau perkakas dalam keadaan bersih dari kotoran. Adanya lapisan oli atau gemuk yang ada pada permukaan mesin menyebabkan mesin menjadi terhindar dari kontak langsung dengan air ataupun udara. Lakukan hal ini secara berkala agar mesin jadi awet dan tahan lama.
Pada umumnya, metode ini digunakan untuk melindungi mesin mobil, mesin motor, mesin jahit, mesin cuci, dan mesin lainnya. Nah, itu tadi cara-cara penanggulangan korosi melalui beberapa metode. Oh iya, by the way, kita udah ada di penghujung video nih. Untuk info materi lebih lanjut, kalian bisa subscribe dan pantau akun Kimia Wahasa. Dan jika kalian suka dengan video penjelasan kita kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman atau kerabat terdekat kalian ya. By the way, sampai di sini saja penjelasan kita kali ini, and goodbye guys, see you on another video. Bye bye.